Kita baca dulu di dalam Roma 8 ayat 14. Kita baca bersama-sama. Dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, suatu hari saya membaca sebuah cerita ya. Ada seorang dia punya warung, ada langganan dia yang setiap hari itu selalu makan dan minum es teh, ya kan? Es teh itu pasti setiap kali. Tetapi beberapa minggu itu dia selalu pesan minuman tanpa es. Sehingga yang punya warung itu penasaran kenapa kok beberapa hari ini kalau nggak salah selama seminggu itu dia tidak pakai es teh, tapi cuma teh hangat. Lalu ditanya, kenapa kamu tumben sekarang kok kamu tidak pernah lagi membeli es teh? Terus dia bilang begini, karena kemarin saya punya sakit tenggorokan. Dan dokter saya berkata bahwa mulai hari ini kamu tidak boleh minum minuman yang dingin. Dan setelah dia mentaati, lalu dia kemudian mulai sembuh. Nah, kita mulai melihat orang ini kalau dikatakan dia kemudian tidak minum es teh, berarti dia mentaati sesuatu. Dia mentaati aturan dari seorang dokter. Untuk dia taat atau tidak itu keputusan dia. Pada waktu dia mau sembuh, dia harus memutuskan untuk mau taat. Nah, demikian juga dengan hidup kita, di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, untuk dipimpin oleh Roh Kudus, itu adalah pilihan, adalah keputusan kita. Kemarin Pastor Yongki menyampaikan, dipimpin Roh Kudus atau Roh Allah itu adalah mau dipimpin untuk berubah. Roh Kudus itu memimpin kita untuk berubah menjadi seperti Kristus. Dan kita tahu bahwa dipimpin Roh Kudus itu tidak otomatis. Dipimpin Roh Kudus itu adalah sebuah keputusan kita untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, karena Roh Kudus itu lemah lembut dan tidak otoriter, yang langsung mengendalikan hidup kita. Karena Roh Kudus itu di dalam bekerja tidak akan pernah bertentangan dengan Allah Bapa. Bapa sudah memberikan kita keputusan. Kita ini diberikan hak untuk memilih. Hak untuk mengambil keputusan atas hidup kita sendiri. Sebenarnya pada waktu Tuhan memberikan kita hak untuk memilih, kita ini punya kuasa, kita ini menjadi raja atas diri kita sendiri. Itu sebabnya kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, berarti kita menjadikan Roh Kudus atau Tuhan untuk menjadi raja atas hidup kita. Dan hal itu adalah sebuah keputusan untuk menaklukkan diri sendiri di bawah pimpinan Roh Kudus. Kita baca dulu di dalam Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Di sini dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dikatakan kita kalau mau menjadi orang yang menjadi milik Kristus dan dipimpin oleh Tuhan, maka kita harus menyalibkan daging kita. Nah, sehingga ada setiap hari keputusan untuk menyangkal diri. Saya kemarin mendengarkan ya khotbah dari Pastor Lukas ya. Pas saya buka YouTube untuk upload video saya, tiba-tiba muncul ya videonya beliau dan saya mendengarkan di situ ada penggambaran yang bagus sekali. Pastor Lukas berkata begini, kalau kita ini mau kalau kita ini mau berhubungan atau menjual sesuatu kepada orang Jerman, maka kita harus menyesuaikan diri dengan budaya, dengan cara kerjanya orang Jerman.
Karena suatu saat ada orang Indonesia menjual produk ke Jerman, sudah diterima, barang itu misalnya tertulis 1 kilo, waktu ditimbang di Jerman ternyata tidak ada 1 kilo. Maka barang itu kemudian ditolak, dikembalikan. Nah, kemudian Pak Lukas juga menggambarkan kalau misalnya kita ada di Amerika, kita harus menyesuaikan diri dengan Amerika. Di Indonesia, kita menyetir mobil, setirnya itu di sebelah kiri. Sementara di Amerika, di sebelah kanan. Jadi kalau kita mau tinggal di Amerika, mau nggak mau kita harus menyesuaikan diri dengan apa yang ada di Amerika. Nah, kemudian dari contoh itu saya ambil juga sama seperti kita pada waktu kita mau dipimpin oleh Tuhan. Maka kita yang memaksakan diri, menyesuaikan diri dengan cara kerja Tuhan, dengan budayanya Tuhan, dengan agendanya Tuhan. Bukan Tuhan yang menyesuaikan diri dengan kita. Pada waktu kita pertama kali bertobat, Tuhan memang menyesuaikan diri dengan kita. Sama dengan anak-anak. Pada waktu kita punya bayi, punya anak kecil, kita berbicara sesuai dengan pengertian mereka, karena mereka anak-anak tidak mengerti apa yang kita maksudkan kalau kita tidak memakai cara anak-anak. Tetapi kemudian kita akan dipaksa, waktu kita mulai beranjak dewasa, kita dipaksa untuk dapat memahami apa yang dikatakan oleh orang tua. Demikian juga dengan Tuhan. Waktu kita kemudian mau dipimpin Roh Kudus, artinya kita yang menyesuaikan diri kita dengan apa yang menjadi pikiran Allah. Nah, kalau yang saya lihat selama ini, banyak orang Kristen mengaku percaya kepada Tuhan, tapi tidak percaya pada firman. Salah satu contoh. Kemarin ada yang tanya sama saya begini. Bagaimana kita tahu kalau Maria dan Yusuf itu tidak berhubungan badan atau tidak bersetubuh waktu Maria masih mengandung Yesus? Saya katakan, yo kita tahu karena Alkitab yang nulis. Kalau kita nggak percaya dengan apa yang ditulis di Alkitab, artinya kita juga tidak percaya kepada Yesus. Kita tidak bisa berkata percaya Yesus, tapi tidak percaya firman-Nya. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa memisahkan antara percaya Yesus dan firman dan Roh Kudus. Percaya Yesus harus percaya firman. Tapi tanpa Roh Kudus kita tidak mengerti firman. Nah, untuk bisa dipimpin Roh Kudus, artinya adalah tunduk kepada firman. Kita harus tahu firman. Karena banyak orang, waktu mereka berkata, saya mau dipimpin Roh Kudus, kemudian mereka jadi ngeroh. Ngeroh itu adalah segala sesuatu yang tidak masuk akal, dia kerjakan walaupun nggak ada firman-Nya. Itu yang namanya ngeroh. Tetapi orang yang dipimpin, benar-benar dipimpin Roh Kudus, dia tidak pernah lari dari firman. Karena Roh Kudus dikatakan bahwa Roh Kudus itu yang akan mengajar kita untuk mengerti tentang firman. Roh Kuduslah yang memimpin kita untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya orang yang penuh Roh Kudus, orang yang mau dipimpin Roh Kudus, dia tidak keluar dari firman. Makanya kalau keluar dari firman akan timbul yang namanya aneh-aneh. Contoh. Kita buka dulu di dalam Roma 8 ayat 14. Dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini anak Allah di sini adalah huios, yang artinya kita disebut anak karena kita sangat mirip dengan Tuhan.
kita mirip dengan orang tua kita. Jadi, kemudian yang ngeroh tadi ya, saya kasih contoh. Banyak orang itu berkata begini, oh, yang penting di dalam hidup kita dipimpin Roh Kudus. Dan kita mendengar suara Roh Kudus. Tetapi mereka firman aja nggak ngerti. Pernah ada yang berkata kepada saya, yang penting saya itu dipimpin Roh Kudus, dan yang penting dalam hidup saya mendengar Roh Kudus. Seperti contohnya, ada orang-orang yang berkata, vaksin itu adalah antikris. Orang-orang yang sudah divaksin adalah orang-orang yang sudah menerima tanda 666. Dan mereka semua tidak bisa diampuni. Mereka semua pasti masuk neraka. Dan mereka berkata, karena mendengar suara Roh Kudus. Saya berkata, kalau Roh Kudus bicara, tidak ada filternya, tidak tahu firman, maka semua orang bisa mengaku mendengar suara Roh Kudus. Itu sebabnya ada filternya, yaitu Alkitab. Alkitab sudah berkata bahwa tanda antikris, tanda 666, itu hanya akan muncul setelah antikris menyatakan dirinya. Sudah ada urutannya. Kalau mereka berkata, terus ada yang berkata, loh, tapi kan iblis itu penipu, dia bisa muncul duluan. Kalau sudah percaya iblis bisa muncul duluan, sebenarnya dia tidak percaya apa yang ditulis di Alkitab. Makanya kalau orang mengaku percaya Tuhan Yesus, tapi tidak percaya firman, sebenarnya mereka tidak benar-benar percaya siapa itu Yesus. Karena kita percaya Yesus karena apa yang ditulis di Alkitab. Karena Yesus itu sebabnya dikatakan dia adalah firman Allah yang hidup. Kita baru tahu Yesus, baru tahu rancangan Allah urutannya sampai akhir zaman justru karena kita membaca Alkitab. Roh Kudus itu hanya mengajarkan apa yang Tuhan sudah katakan. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 26, di sini dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Allah Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu padamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Dikatakan, Roh Kudus itu akan mengajar segala sesuatu dan mengingatkan kamu apa? Mengingatkan semua yang telah kukatakan. Kukatakan di sini adalah semua yang Yesus katakan. Semua yang Yesus katakan adalah firman. Itu sebabnya setiap orang yang mengaku mendengar suara Roh Kudus, kalau tidak ada di dalam firman, itu bukan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus berbicara, mengingatkan apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus katakan? Semua yang ada di dalam firman Tuhan. Kesemua orang yang mengaku mendengar suara Tuhan, berjalan di dalam Roh Kudus, tapi tidak percaya firman, ini yang namanya ngeroh. Nggak jelas. Makanya kita mau dipimpin Roh Kudus, artinya kita tunduk kepada apa yang firman Tuhan katakan. Nah, pada waktu kita dipimpin Roh Kudus, maka kita akan mengalami yang namanya berjalan dengan Roh Kudus. Pada waktu kita berjalan dengan Roh Kudus, maka kita akan memasuki dimensi yang baru, yaitu dimensi kita masuk pada dimensi ilahi atau dimensi supranatural yang membuat hidup kita menjadi tanpa batas. Makanya Alkitab berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Artinya tidak ada batas. Selama kita tidak hidup tinggal di dalam Tuhan, kita ini menjadi manusia yang terbatas. Tapi waktu tinggal di dalam Tuhan, kita menjadi manusia yang tidak terbatas. Suatu saat Tuhan itu memberikan penglihatan ya kepada saya bagaimana pada waktu itu
Tuhan berkata gini, kita sama barisan banyak anak-anak Tuhan, barisan itu banyak. Kita lagi jalan. Terus Tuhan itu bilang begini, ayo lari, lari semua lari. Kita kemudian lari. Pada waktu lari di depan kita ini ternyata ada tembok kaca, tapi kayak silikon ya. Itu tebal. Dan Tuhan katakan terobos, terobos, lari. Waktu kita semua terobos, itu susah, saudara. Itu butuh tenaga. Kita butuh komitmen untuk terobos. Begitu menerobos, jebol, kita masuk, itu nutup lagi yang di belakang. Orang belakang juga harus berusaha untuk masuk. Waktu begitu masuk, itu ternyata di situ ringan. Kayak sudah tidak ada lagi gravitasi bumi. Kita itu kayak ngambang. Makanya waktu nggak seimbang, kita jadi terbolak-balik. Kayak saya sering lihat di YouTube itu orang-orang yang nggak tahu masuk di apa itu, yang kemudian ada angin dari bawah, angin yang kemudian mereka mau terbang, ya kan, untuk latihan terbang. Itu kalau pertama kali belum tahu keseimbangan, dia kan langsung muter-muter nggak karuan. Seperti itu langsung sampai belajar keseimbangan, akhirnya bisa terbang. Kalau berjalan bisa cepat, berlari lebih cepat, dan juga bisa terbang. Lalu di situ Tuhan berkata, ya, di dalam mimpi itu, inilah dimensi ilahi. Kamu bisa melakukan hal-hal yang kemarin tidak bisa dilakukan. Karena sekarang kamu tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus tinggal di dalam aku, maka apa yang Yesus bisa lakukan, bisa engkau lakukan. Memang pertamanya pada waktu mau masuk pertama kali untuk dipimpin Roh Kudus, perlu perjuangan, karena nggak terbiasa. Kita sudah terbiasa hidup dengan karepe kita sendiri, karena selama ini kita raja atas hidup kita. Tetapi begitu belajar untuk taat, belajar menaklukkan diri di bawah pemerintahan Tuhan, itu kita harus komitmen, kita harus dorong, kita harus terobos. Tapi begitu kita sifat Allah itu kemudian mulai menjadi karakter kita, terbiasa untuk menaklukkan pikiran, perasaan, semuanya di dalam Yesus, itu kita masuk di dalam dimensi yang lain. Itu sebabnya cara pandang kita berbeda dengan cara pandang manusia kita yang lama. Makanya Alkitab berkata kita menjadi manusia yang baru, dilahirkan kembali, artinya kita menjadi benar-benar diciptakan yang baru, menjadi manusia yang ilahi, manusia supranatural, yaitu berjalan dengan Tuhan. Makanya di dalam mimpi itu kita itu nggak berdiri, kayak nggak ada gravitasi bumi yang narik kita ke bawah, karena kita bisa terbang, bisa terbang, kayak kalau kita lihat di film itu kayak di bulan ya. Yang kita latih itu hanyalah belajar seimbang. Maksudnya gini, untuk punya iman, berjalan dengan iman itu kan perlu latihan kan. Kita kalau tidak terbiasa, ya kita nggak biasa berjalan dengan iman. Contohnya, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka manusia yang lama, orang Israel itu melambangkan manusia yang lama. Yang mereka pandang adalah tentara Mesir di belakang, dan yang di depan yang mereka lihat adalah Laut Merah. Mereka tidak bisa melihat apa yang Tuhan lihat, karena mereka masih memakai manusia yang lama, pikiran yang lama. Sama dengan yang tadi pertanyaan, bagaimana kita tahu kalau sungguh-sungguh si Yusuf dan Maria benar-benar tidak bersetubuh saat mengandung Yesus? Kita kan tidak tahu. Ya memang kita tidak tahu. Tapi pada waktu kita lahir baru, kita ngerti apa yang ditulis Alkitab adalah benar. Kemudian kita mulai melihat Musa, dia bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Musa tidak melihat tentara Mesir, dia tidak melihat Laut Merah, yang dia lihat ada jalan keluar. Yang dia lihat ada Tuhan.
Orang yang mulai masuk di dalam dimensi ilahi, dipimpin Roh Allah, berjalan dengan Allah, dia terbiasa menyelaraskan pikirannya, imajinasinya, imannya kepada apa yang Tuhan katakan, pada apa yang firman tulis, pada apa yang kita kenal di dalam Tuhan itu seperti apa. Kita baca ya, di dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 22. Di sini dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Jadi dia sudah tahu apa yang akan terjadi pada orang Mesir. Dan yang pertama dia lihat, ada Tuhan yang membawa keselamatan. Tapi orang Israel yang mereka lihat hanya tentara Israel, Mesir, dan Laut Merah. Mereka tidak melihat Tuhan. Makanya kita dilahirkan kembali, mulai mau dipimpin Roh Kudus, paksakan untuk menjadi terbiasa, sehingga saudara masuk di dalam dimensi yang lain, dimensi yang berbeda, yaitu dimensi ilahi. Kemudian dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa kamu berseru-seru demikian kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan kalahkan airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Jadi Tuhan berkata gini, jangan banyak bicara, sudah suruh maju. Di dalam di hadapan Tuhan, Laut Merah itu enggak ada. Laut Merah, penghalang itu enggak ada. Ada Laut Merah, tetapi kalau orang Israel berjalan, maka Laut Merahnya yang minggir, bukan orang Israel yang minggir. Karena di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Dan itu yang dilihat Musa. Dia terbiasa tahu cara kerja Tuhan. Dia terbiasa melihat segala sesuatu dengan imannya. Dia bisa melihat apa yang belum terjadi. Lalu dikatakan, ini yang luar biasa ya. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Saya lompat ya sampai ke ayat 19 langsung. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan orang Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Selanjutnya. Ayat 20. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena itu awan itu menimbulkan kegelapan. Maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Saudara tadi lihat ya. Tentara Israel pada waktu pasukan Israel berjalan, di sini ada tiang awan dan tiang api kalau malam, kalau siang kan tiang awan, kemudian ada malaikat juga di depan. Tetapi kemudian malaikat Tuhan bergerak ke belakang bersama dengan tiang awan bergerak ke belakang. Untuk menyatakan kepada Musa, sekarang bagianmu di depan. Yang membelah laut adalah kamu. Karena setiap orang yang tinggal di dalam Yesus, dia masuk di dalam dimensi ilahi. Apa yang Yesus lakukan, kamu lakukan. Apa yang Bapa lakukan, kamu lakukan. Sekarang kamu yang di depan, aku yang di belakang. Kamu yang membelah laut. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, makanya firman Tuhan katakan, apa saja yang kamu berbuat, dibuatnya berhasil. Dimulai dulu dari percaya, lalu tunduk kepada Roh Kudus. Artinya percaya apa yang firman katakan, tanpa koma, tanpa pertanyaan dan mempertanyakan. Dipimpin Roh Kudus adalah membiasakan pikiran kita selaras dengan apa yang Alkitab tulis. Makanya saya pernah ngomong pada orang-orang yang kebingungan, kalau 666 sudah ditulis,
itu setelah antikris menyatakan dirinya, titik, gak usah bingung, gak usah goyah. Karena kamu harus lebih percaya yang firman Tuhan tulis daripada yang berita katakan. Itu yang namanya dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian juga pada waktu bangsa Israel 12 suku, 12 pengintai, waktu mau masuk ke Kanaan mereka mengintai dulu. 10 orang yang lain masih manusia yang lama. Yang mereka lihat adalah masalah. Yang mereka melihat adalah orang-orang Kanaan itu memakan penduduknya. Mereka besar-besar seperti raksasa. Kita seperti belalang. Tetapi Kaleb dan Yosua yang mereka lihat, Tuhan akan menyertai kita. Kita akan menelan mereka. Jadi intinya, raksasa itu di mata mereka seperti belalang. Makanya dia katakan kita akan menelan mereka. Dua orang yang berbeda. Karena pada waktu belajar dipimpin Roh Kudus, artinya menaklukkan diri kita, menaklukkan pikiran kita, menaklukkan perasaan kita, dengan apa yang ditulis di Alkitab. Engkau lebih percaya dengan apa yang ditulis. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu, di dalam Tuhan tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, semuanya terbuka. Itu namanya belajar mempercayai Tuhan, tunduk pada Roh Kudus, dan berjalan di dalam Roh Kudus. Maka Petrus pada waktu melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, yang Tuhan buat supaya Petrus berjalan di atas air, Tuhan tidak membuat jalan raya di atas air. Karena masalahnya bukan kamu bisa berjalan di atas airnya, tapi apakah kamu percaya bahwa di atas air pun kamu bisa jalan? Karena orang yang berjalan dengan Roh Kudus, hidupnya tanpa batas. Makanya kalau kita belajar percaya kepada Tuhan, kita itu langsung yakin, apa saja yang aku lakukan bisa jadi besar. Apa saja yang saya lakukan itu bisa ada jalan Tuhan pimpin, untuk itu bisa menjadi luas, bisa berhasil, dan sebagainya. Karena kita berjalan dengan Tuhan. Ayat yang terakhir, kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 7. Firman-Nya berkata, nggak ada ya? Oke. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di sini dikatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki, bukan mintalah apa yang ku kehendaki, tapi apa yang kamu kehendaki. Karena waktu berjalan bersama dengan Roh Kudus, di bawah pimpinannya, kita masuk di dalam dimensi yang lain. Maka apa saja yang kita berbuat berhasil karena kita sekarang berjalan dengan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Musa, itu yang dilakukan oleh Petrus. Mereka belajar menyelaraskan iman, pikiran, imajinasi, perasaannya kepada Kristus. Itu yang membuat anak Tuhan berbeda dengan orang dunia ini. Karena kita menjadi manusia-manusia ilahi. Amin. Itu aja saya serahkan kepada Pastor Yongki. Terima kasih.